proses penyemprotan ini lur, dari bapak-bapak Pak polisi, ada Pak tuh, karena ya juga memang bukan ponpes loh, dari bapak-bapak Pol PP, Pak polisi juga ada. ini jelas komitmen warga didukung dengan Pak polisi, Kesbangpol, semuanya mendukung ini, karena memang yo Samsudin itu sudah membuat resah. Ini warga mau membantu saja tidak diperbolehkan kok. Tadi malam itu waktu rembukan di balai desa katanya pagi itu mau mengadakan rapat, nah sekarang sudah jadi ini pencopotan banner Gus Samsudin yang ada tulisan ponpesnya, karena memang itu ponpes tidak ada izin. Ini dari bapak-bapak Polri, bapak-bapak Pol PP ini semuanya. Nih, itu pencopotan beliau tadi sudah saya beritakan kan di video terbaru tadi. Masalah padepokan harus tuntas dan jelas, karena Samsudin sudah membuat daerah sini terkenal nggak baiknya. Seandainya kalau Samsudin itu benar-benar baik, kita pasti mendukung. Kalau itu benar-benar ponpes, saya sendiri yang paling di depan akan mendukung. Ponpes harusnya ada belajar mengajar, harus ada kiai. Tapi nyatanya apa? Di situ cuma ada gemblengan aja, cuma pengobatan saja. Tuh pelepasan banner yang tadi di video Pak D yang terakhir tadi itu ada menyebut ini nanti mau dilepas, dan ini masih mungkin untuk pemrosesan pemulangan yang orang-orangnya Samsudin ya, itu harus segera kosong di padepokannya itu Gus Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kita sudah masuk kepada hari yang keempat daripada bulan Ramadan, yang mudah-mudahan ini adalah sebagai kabar gembira buat kita semuanya, yang siapapun yang masuk ke dalam bulan Ramadan, maka insya Allah dia akan mendapatkan keberkahan dan rahmat yang sangat banyak. Dan merugi sekali orang yang ketika berada di bulan Ramadan, dia keluar dari bulan Ramadan kemudian tidak diampunkan dosanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengetahui situasi terakhir dari Gus Samsudin, yang pada video yang tadi sudah kita dengar potongan videonya. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di channel daripada Pak D Mukri, yang merupakan salah satu warga desa tempat Gus Samsudin tinggal di situ. Ya, informasinya kita dapatkan bahwa padepokan yang saat ini dinamakan sebagai pondok pesantren oleh beliau untuk sementara waktu dibekukan
alias ditutup, karena memang dari pihak berwajib ya menyampaikan bahwa bangunan tersebut atau pondok pesantren tersebut belum mengantongi izin dan memang belum memenuhi syarat untuk sebagai pondok pesantren. Oleh karena itulah ya, maka bagi teman-teman yang banyak mengenal Gus Samsudin dari jauh, dalam artian hanya melalui channelnya ya, dan kita semua termasuk kami pribadi juga mengenal beliau dari jauh ya, tayangan-tayangan beliau dari awal ya, berkaitan dengan macam-macam ya, dengan pengobatan, kemudian dengan konten-konten beliau yang lainnya, yang akhirnya pada konten beliau yang sempat viral berkaitan dengan konten beliau tentang jamaah sesat, yang itu ternyata memang adalah fiktif ya, sekedar hiburan belaka. Pada video ini kita kembali akan mengambil pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah dari ditangkapnya beliau dan dibekukannya padepokan atau ponpes yang beliau lakukan. Seperti di video yang sebelumnya kami sudah sampaikan, maka wajib bagi kita untuk menolong ya, menolong saudara kita dimanapun dia, apapun dia, dan bagaimanapun keadaannya. Ini yang perlu untuk kita sama-sama perhatikan, menolong dan bagaimana cara menolongnya. Rasulullah SAW mengingatkan kita, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu itu baik dalam kondisi dia zalim atau sedang dizalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, nansuruhu idza kana mazluman, afara'aita idza kana zaliman, kaifa ansuruhu? Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minal zulmi fadzalika nasruhu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata sahabat, kalau saudaraku itu sedang dizolimi, sedang ditindas, maka kami tahu cara kami untuk menolong mereka. Tapi bagaimana ketika mereka sedang dalam kondisi menzolimi orang, zolim terhadap orang, bagaimana cara aku menolongnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, tamna'uhu ya, tahjuzuhu aw tamna'uhu minal zulmi fadzalika nasruhu. Engkau mencegah dia daripada kezaliman, itu adalah cara untuk menolongnya. Nah, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kasus daripada Gus Samsudin ini ya, kita bisa mengambil pertanyaan atau kita mencoba untuk menanyakan, beliau ini posisinya adalah sedang menzolimi apa dizolimi? Karena sekarang cara kita menolong pun sudah lebih luas ya, di alam nyata, di dalam alam maya ini, maksud saya di dunia maya ini banyak cara-cara yang mungkin di zaman dulu itu tidak bisa dilakukan, tapi di zaman ini kita bisa melakukannya. Nah, kalau kita lihat dari segi niat, maka saudara kita ini, Gus Samsudin ini ya, mungkin niatnya ya, kita tidak bisa mengatakan niatnya hanya semata-mata untuk mencari cuan. Boleh jadi ada niat di situ, adalah dakwah di situ. Ada niat baiknya, ada niat kebaikan. Namun ya, di sisi lain ya perlu untuk dilihat juga cara-cara niat untuk melakukan yang baik itu, apakah dengan cara-cara yang
baik atau yang benar atau tidak. Nah, ini yang perlu menjadi tanda tanyanya, ya. Oleh karenanya bagi sahabat-sahabat pecinta Gus Samsudin, pecinta sholawatnya, pecinta yang baik-baiknya, maka berkaitan dengan konten ini, ya, harus kita perhatikan betul apakah itu ada kebaikannya atau keburukannya, ya. Nah, karena disinilah letaknya antara menzolimi atau dizolimi itu. Ketika konten-kontennya baik, niatnya baik, kontennya baik, dan caranya baik, tidak ada unsur tipu menipunya dan seterusnya, ya, maka berarti dia sedang dizolimi. Tapi ketika ada hal-hal yang di luar itu, ketika kontennya mengatasnamakan orang lain, mengatasnamakan kelompok lain, mengatasnamakan jamaah atau saudaranya yang lain, padahal itu tidak sebenarnya terjadi, maka disinilah poinnya, beliau itu dalam kondisi menzolimi, secara tidak sadar menzolimi kelompok itu sendiri. Nah, jadi di situ, ya, ketika seseorang dalam kondisi fakaifa ansurhu idza kana zaliman, cara kita menolong saudara kita ketika dia dalam kondisi zalim, maka caranya adalah tamna'uhu minaz zulmi. Kita cegah dia dari berbuat kezaliman tadi itu. Nah, cegah dari berbuat zalim itu macam-macam bentuknya. Pertama adalah memposisikan video-video tadi, konten-konten tadi itu bukan sebagai konten yang sebenarnya. Nah, ini yang paling penting. Karena masih banyak tidak disadari oleh kita semuanya, khususnya para subscriber atau para pencinta daripada Gus Samsudin, kalau itu adalah konten settingan, konten buatan, hanya sebatas hiburan belaka, ya, yang ada nilai edukasinya. Nah, tapi nilai hiburan atau nilai fiktifnya itu lebih besar daripada nilai edukasinya. Ini yang harus kita lihat. Makanya kita berikanlah kesempatan kepada pihak berwajib untuk melakukan hal ini sebagai bentuk cara mereka untuk menolong saudara kita ini ketika dalam kondisi zalim. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin tidak suka juga terhadap konten-konten daripada saudara kita Samsudin ini dari konteks fiktifnya, maka ya kita berkewajiban untuk mengomentari yang tidak benarnya tadi itu. Kemudian ya kita cegah dengan cara yang kita mampu. Kalau kita hanya bisa di konten, ya bisa buat komentar-komentar yang mengingatkan hal itu. Ya ketika seperti saudara kita Pak Demukri yang ada di tempatnya, bisa juga menyuarakan hal itu di desa, ya, atau di tempat beliau hadir. Nah, itu juga sangat-sangat penting. Demikian sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sekali lagi mengambil hikmah dan kita menolong saudara kita ini, kita doakan yang terbaik buat Gus Samsudin. Kita berharap mudah-mudahan ada hikmah di balik itu. Mudah-mudahan beliau menjadi lebih baik ya ke depannya. Ketika beliau bebas nanti, mudah-mudahan ya dikenalnya menjadi dikenal yang lebih baik ya, dalam artian kontennya, kemudian dakwahnya ini menjadi dakwah yang insya Allah menjadi dakwah kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.